Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sen Septiadi, pengasuh dari Masjid Al-A'raf Mulia, yang insya Allah kita akan juga bangun pondok pesantren Al-A'raf Mulia. Nah, selain memang kita punya mimpi untuk mencetak sejuta hafiz Quran, artinya santri-santri di tempat kita akan menjadi kader-kader Qurani, juga akan kita bekali bukan hanya sekedar Qur'annya atau sisi akidah, tauhid, keimanannya, tapi ada juga hal-hal yang penting di dalam kehidupan yang harus anak-anak santri ini pelajari, dan kita sebagai guru untuk penting mengajarkannya. Apa itu? Yang pertama adalah kemampuan dalam ilmu public speaking, karena dia akan berdakwah. Ini bicara tentang public speaking dan harus menjadi master di bidang public speaking. Kita ajarkan ini. Bisa kalau dia 3 tahun di pondok kita, selama 3 tahun belajar public speaking, maka dia akan menjadi master di bidang public speaking. Kemudian, dia juga harus mengerti tentang dunia perpajakan, ya, karena tidak ada yang luput dari pajak di Indonesia. Sekarang bahkan katanya sudah mencapai 11% menuju ke 12% kalau tidak salah saya begitu. Kemudian, santri juga akan kita ajarkan tentang etika sosial. Bagaimana dia bisa memahami sosmas, sosial kemasyarakatan, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita akan menghargai budaya-budaya yang tidak berseberangan dengan syariat Islam tentunya. Kemudian belajar coding, mungkin lebih tepatnya ngerti AI, ya, ngerti dunia AI, karena hari ini AI itu sudah ada di mana-mana. Rasa-rasanya santri atau kita semua harus sudah melek dengan teknologi yang bernama AI ini. Kemudian kelima, dia harus belajar perbaikan rumah dasar, agar kalau genteng bocor itu seperti apa, kemudian kalau ya, dan macam-macam lah hal-hal perbaikan dasar di dalam rumahnya. Kemudian yang keenam, ini termasuk yang penting, yaitu manajemen stres. Karena saya ketemu dengan beberapa orang yang akhirnya, ada salah satu teman saya yang pernah WA saya mau bunuh diri, ada depresi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini menjadi penting, manajemen stres. Kesembilan, dia harus belajar tentang keuangan pribadi. Ini adalah hal-hal yang kadang tidak diajarkan di sekolah, tapi ternyata begitu di dunia nyata ini menjadi hal yang paling penting. Belajar bagaimana bukan cuma neraca keluar masuknya, tapi bagaimana dia bisa leverage keuangannya dari 7.500 menjadi 750.000, dari 750.000 menjadi 7.500.000, dari 7.500.000 menjadi 750 juta. Belajar leverage keuangan pribadi. Lalu bagaimana caranya mengalokasikan keuangan itu sehingga setiap uang yang dapat tidak habis begitu saja, tapi dia bisa menjadi suatu modal untuk dia. Kalau bahasa kerennya zaman dulu, financial freedom, walaupun bagi saya itu nggak ada ya financial freedom, tapi maksudnya ya setidaknya dia punya passive income, atau someday dia bisa punya keleluasaan di dalam mengelola mendistribusikan hartanya untuk sedekah dan sebagainya. Dia ngerti gitu loh pos-posnya. Kemudian kedelapan ya, bela diri, self defense. Nah, ke-10, pemeliharaan kendaraan. Ketika nanti punya motor, dia punya mobil, dia punya pesawat jet, mungkin dia mengerti bagaimana hal-hal basic untuk memelihara kendaraannya. Yang ke-11, yang ke-10 ya, yaitu survival skill. Dia itu bisa hidup dimanapun, ya, bisa hidup, diletakkan di alam manapun dia bisa hidup, begitu, survival skill. Dan ke-11 adalah memasak, karena bisa jadi seorang suami bisa aja punya istri lagi sakit, nggak ada yang bisa masak, ya dia harus belajar bisa masak. Minimal masak telur, masak nasi, bikin nasi goreng, ya minimal itu. Masak air, kan minimal itu gitu loh, paling minimal. Artinya dia kalau hal-hal yang mendesak untuk dia masak, dia bisa begitu ya. Nah, ini ada beberapa hal-hal dasar. Oh, yang ke-12, Tibbun Nabawi. Belajar bagaimana bekam, belajar bagaimana kesehatan ala Nabi. Bahkan nanti ada salah satu yang lagi masyhur, Dr. Zaidul Akbar dengan JSR-nya, Jurus Sehat Rasulullah. Dia belajar tuh rempah-rempah yang bisa menyembuhkan perut yang lagi sakit, misalnya kayak jahe, kayak kunyit misalnya, seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Minimal akan ada 12 hal-hal basic dalam kehidupan, di luar dari hal-hal yang wajib secara ilmu agamanya. Ada akidah, ada tauhid, ada bahasa Arab, kemudian ada juga Al-Quran tentunya, tadabburnya, tafsirnya.
Oh, yang ke-13, tentunya santri kita nanti dalam hal duniawi, dia bisa menguasai bahasa Inggris. Minimal banget bahasa Inggris. Barakallahu fikum. Semangat terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.